Nah, biasanya nih kita kan suka nge-review motor-motor yang kelasnya di atas 150 cc ya, atau 150 cc. Cuma karena dompet berkata lain ya, namanya juga hidup, jadi kita mau review skutik entry level yang menarik nih. Karena di umurnya yang udah 12 tahun, populasinya itu udah hampir mencapai 18 juta unit. Dia tuh udah populer banget, nggak mungkin nggak ketemu motor ini di jalanan. So, ini dia all new Honda Beat 2020. Oh sorry, gue lupa. Perkenalkan, nama gue Bagas Satrio. Jadi kita mulai bahas dari eksterior dulu ya istilahnya. Nah sekarang kita mulai dari bahas desainnya dulu nih ya. Kebetulan gue bawa motor gue sendiri, ini Beat tahun 2019. Jadi kita bisa bandingin nih keduanya ya kan. Kalau misalkan di tahun 2019, Beat ya ini tuh kesannya jadi kayak lebih plain gitu ya istilahnya. Lebih ke sporty, tapi nggak ada agresif sama sekali. Cuma kalau Beat 2020, dia udah agresif, plus elegan, ditambahkan ini emblemnya timbul ya. Kalau ini sebenarnya ada stripingnya, cuma gue lepas aja. Itu. Tapi ini tuh lebih ganteng, rasanya tuh kayak udah mulai mirip sama kakaknya nih, si Vario. Jadi ini istilahnya bisa dibilang Vario Light sih. Di sini Honda nunjukin kalau misalkan desainnya dia itu udah mulai disamakan. Jadi identitasnya tuh udah mulai kelihatan di sini. Ini good job sih buat Honda untuk mengenalkan tema dari desain mereka secara garis besar. Seperti itu. Soal dimensinya, kelihatannya Beat 2020 nih sama ya sama Beat 2019, sama-sama ramping, sama-sama siap diajak inilah gesit di antara kemacetan kan. Cuma ternyata kalau di atas kertas, ini tuh ternyata lebaran gitu, lebaran dan lebih panjang motornya. Dan juga lebih tinggi, walaupun memang bedanya tidak terlalu kelihatan. Makanya kalau dilihat secara langsung ini nggak signifikan banget secara dimensi ya. Tapi ngomongin soal rangka, karena Honda Beat 2020 ini sudah menggunakan Honda ESAF atau singkatannya dari Enhanced Smart Architecture Frame, dia tuh jadi lebih ringan 3 kilo dibandingkan dengan Beat 2019. Jadi emang berasa kalau misalkan kita pindahin dari parkiran ya, itu tuh ringan banget. Enak, kayak bisa dilempar gitu. Tapi jangan, bahaya. Ngomongin soal fiturnya ya, dari all new Honda Beat 2020, perbedaannya dengan 2019 adalah lampunya sudah LED, tapi lampu utamanya aja sih. Terus seat openernya udah ada di rumah kunci. Jadi udah ada di depan, nggak perlu nyabut kunci terus nyolok lagi di belakang. Udah lebih elegan pembukaannya. Sama bagasinya, dia udah 12 liter. Naik sih cuma 1 liter, tapi tetap jadi bagasi yang paling luas di kelasnya. Walaupun emang dia udah berubah ya secara desain dan dimensinya, tapi ada kekurangan-kekurangan yang kayak lampunya tuh nggak semuanya LED, ya kan. Terus juga decknya, karena akinya ada di bawah deck, jadi kakinya tuh posisinya agak terlalu ke atas, dan ini nggak enak banget buat postur gue yang bahkan tingginya tuh cuma 167-an. Gue nggak kebayang sih kalau misalkan ini dinaikin sama orang yang lebih tinggi daripada gue. Terus juga ya biasa ciri khas Honda, itu seatnya masih tipis banget nih kerasanya. Enak kalau misalkan dipakai buat perjalanan dekat, tapi nggak enak kalau untuk perjalanan jauh, ini nggak enak banget. Dan satu lagi kekurangannya nih, karena Beat 2020 ini kan ada pilihan cat matte ya, jadi dia tuh kalau misalkan baret nggak bisa dikumpon, kayak misalkan yang depan ini nih. Ini udah tembus ya emang ke cat ya, cuma kalau misalkan baret halus tuh dia kalau dikumpon malah nggak ada matte-nya lagi, jadi glossy. Itu sih kekurangannya. Oke, sekarang bahas soal mesinnya ya. Nah, Beat 2020 ini mesinnya juga udah baru nih ternyata. Dia sekarang cc-nya 109,5 cc, naik sedikit. Sifatnya masih overstroke. Dan kompresinya jadi lebih tinggi, dia 10:1. Jadi kayaknya kalau misalkan diminumin Pertalite, ngelitiknya tuh udah mulai berasa banget sih dibandingkan sama Beat 2019. Nah, sekarang tenaganya juga udah naik nih, jadi 9 PS dan torsinya 9,3 Nm. Ini torsi itu bisa didapatkan dari putaran yang lebih rendah dibandingin sama Beat 2019. Jadi di 5.500 rpm tuh dia udah dapet torsi puncaknya. Nah, Honda tuh kelihatan masih nyaman nih sama mesin 110 cc-nya. Padahal di segmen entry level ada rivalnya yang sudah naik kelas ke 125 cc. Memang walaupun seperti itu ya, kayaknya pemikiran Honda adalah kalau misalkan masyarakat udah suka, apa yang mesti diubah gitu. Itu mungkin pemikiran Honda sih, tapi kenapa tidak? Nah, soal tangki bensinnya nih, dia juga sebenarnya udah berubah ya, dari 4 liter jadi 4,2 liter. Kayak beda, nggak beda jauh sih sebenarnya. Terus klaim efisiensi bensinnya, dia tuh dapat 60,6 km per liter. Itu sesuai standar ECE R40.
Nah, soal kaki-kakinya, dia itu sebenarnya masih sama konfigurasinya sama Beat 2019. Bedanya cuma di desain velg aja sih. Ini dia udah satu part sama Genio. Kalau ukurannya, dia depan 80-90, belakang 90-90. Persis banget sama Beat 2019. Terus pengereman juga masih Nissin one pot, belakang masih Teromol, depan suspensinya masih teleskopik, dan belakang single shock. Ya udah, nggak ada perubahan sama sekali. Cuma kekurangannya di sini adalah karena bodinya yang agak melebar ya, dan rangkanya baru, tapi ban belakangnya nggak terlalu lebar. Jadi dia tuh kalau misalkan dikendalin kayaknya agak kurang rigid gitu istilahnya. Itu sih mungkin nanti kita tes pas riding impression. Nah, soal interface dari Beat-nya ya, ini tuh sebenarnya kayak masih sama penempatan tombol-tombol juga. Ada ISS, terus konfigurasi speedo sama odometer ada di kiri dan kanan persis. Perbedaan sama Beat 2019 ada di indikator lampunya aja nih. Dia tuh sekarang udah di atas semua. Sementara yang Beat 2019 itu dia ada di samping sebelah kanan. Oke, itu sih. Terus sama sekarang kombi brake-nya pengoperasian udah beda dan tuasnya juga udah lebih gede nih. Sebenarnya lebih nyaman, tapi dengan jari gua yang gak panjang, dia tuh jadi kayak jauh banget. Jadi kayak ada usahanya. Sementara Beat 2019 tuh gampang gitu kan, walaupun tuasnya cuma kayak tuas kayak cuma tuas cok doang, kurus banget gitu kan. Itu lebih proper tapi jadi jauh. Agak nggak enak sih kalau misalkan on the go dipakainya. Nih gimana ya Honda nih, aduh, rada ribet jadinya. Oke, jadi kelihatan banget di sini kalau Honda tuh sebenarnya dia bener-bener merubah all new ya. Tapi menurut Honda sendiri, kalau misalkan motor masih disukai sama masyarakat, mereka bingung mau apa yang mau diubah gitu kan dari Honda Beat. Makanya perubahannya tuh kayak cuma dikit-dikit aja gitu. Itu aja sih kekurangan sama kelebihannya. Tapi kalau buat kalian nih, kan ini umur udah 1 tahun ya kan. Kalau kalian ada yang punya atau memiliki motor ini atau pernah merasakan all new Honda Beat 2020, bisa di kolom komentar impresi kalian mengendarai motor ini, kekurangan dan kelebihannya. Nah, sekarang gue penasaran banget nih, mau nyoba si all new Honda Beat 2020. Yuk, kita jalan aja. Sekarang waktunya nyobain Beat 2020. Pertama-tama gue mau cerita soal riding positionnya nih. Buat gue yang postur tingginya 167 cm, dek kakinya ya masih terlalu ke atas, sama joknya kurang empuk. Ciri khas Honda banget sih emang. Terus buat jarak deket sih ini masih enak ya. Tapi kalau dipakai jauh ini gampang pegel ini. Ya gue ngerti sih kalau dek kaki diisi aki kan. Ya makanya deknya juga terlalu ke atas. Itu biar bagasinya lebih luas. Tapi kalau jok mungkin Honda mau mempertahankan ciri khasnya mungkin. Terus soal handlingnya nih ya, kebetulan ketemu macet kan. Ini buat manuver ngelewatin macetnya ibu kota sih ya berasa lebih ringan. Luas juga, jadi buat kiri kanan tuh gampang banget emang. Soal bantingan suspensi juga empuk, padahal dari spesifikasi sih masih sama pendahulunya. Mungkin bisa jadi ini berkat rangka ESAF-nya yang baru ya. Cuma karena Beat 2020 ini kerasa lebih ringan, dia lebih ringan 3 kg. Sama tapak ban belakang juga kurang lebar sih. Jadi buat miring-miring sama kecepatan tinggi tuh gue agak kurang mantep, agak kurang yakin buat ngebawa ini Beat. Berikutnya kita tes mesin. Kebetulan nih jalanannya lagi lowong, gue tes itu bisa dapet 100 km per jam. Tapi ya ciri khas mesin overstroke, putaran bawah tenaganya tuh ngisi sih emang, ngisi terus. Tapi udah di 60-80 km per jam tuh hilang tenaganya, udah ngempos. Ini kayak lama banget buat naiknya. Ya emang karakter mesin overstroke tuh ya cocok sih buat harian. Toh kalian pakai Beat kan seringan juga stop and go, bukan buat top speed kan. Nah soal remnya nih, pas gue coba ternyata di Beat 2020 itu lebih empuk dibandingin pendahulunya yang padat. Jadi saat ngerem motor ini tuh bisa lebih diurut biar lebih nyaman pas berhentinya. Jadi dibandingin sama Beat 2019 yang gue bawa, all new Honda Beat 2020 ini tuh bener-bener motor yang totally new. Dari mulai desain, mesin, rangka, semuanya baru. Fitur pun juga ditambah. Kecuali ya kayak kakinya sih masih sama pendahulunya. Tapi desain velgnya baru, walaupun disamain sama saudaranya Genio ya. Di sini kelihatan banget nih kalau Honda tuh masih mempertahankan formula Scutic entry levelnya yang mengedepankan aspek keiritan mesin, desain modern dan keringkasan bodi. Gak heran sih kalau all new Honda Beat 2020 ini masih laku keras di pasaran.
Oke, jadi itu dia impresi berkendara dari Honda Beat 2020. Nah, sekarang gue mau ngomongin soal kelebihan kekurangannya nih ya kan. Pertama-tama kelebihannya dulu, karena orang Indonesia kan suka dikasih manisnya dulu ya kan. Jadi soal desain Honda Beat 2020 ini tuh udah bagus, karena dia udah mulai nyamain tema desainnya sama dengan si kakaknya Vario. Jadi kayak ini versi Vario Lite nih ya istilahnya. Ya kesana jadi naik kelas sih, dan lebih premium ya dengan emblem timbul, warna pilihan matte. Tapi kalau ada yang nggak suka sama warna pilihan matte juga, dia ada stripingnya juga sih. Itu soal desain ya, jadi dia lebih bagus, temanya disamain dengan sang kakak. Jadi identitas dari Hondanya itu jadi kuat sekarang di sini. Nah, terus kalau soal mesinnya juga walaupun ada sedikit ubahan, tapi berasanya juga dia lebih enak, lebih ada tenaganya, karena di putaran bawah pun dia tetap ngisi ya. Dan tentunya sesuai ciri khas Honda, dia masih lebih irit, pas. Terus soal fiturnya, ya sebenarnya yang untuk tambahannya juga dikit doang sih, kayak cuma ini seat jadi di depan, terus bagasi jadi 12 liter, sama charger sekarang udah ojol ready. Satu kelebihan lagi, karena bobotnya lebih ringan 3 kg, jadi dia untuk daily use ini masih enak banget dipakainya. Jadi selain bensinnya yang juga irit, penggunaan harian juga ini masih tergolong enak banget. Dan untuk kekurangannya emang enak untuk harian ya, karena dia di putaran bawahnya juga ngisi. Tapi kalau udah di putaran atas atau di kecepatan 60 ke 80-nya tuh lama banget rasanya. Lama banget. Jadi kalau buat penggunaan jarak jauh tuh rasanya kayak kapan nyampenya gitu loh nih pakai motor ini tuh. Itu sih kalau dari mesin. Kalau feel efisiensinya nggak usah ditanya, Honda selalu menang ya kan. Terus ya sama ini nih sih kekurangannya ini nih. Nggak enak banget riding posisinya. Buat gua yang bahkan tingginya cuma 167 cm, tinggi rata-rata orang Indonesia ya, itu tuh rasanya pegel loh. Bayangin kalau misalkan kalian lebih tinggi daripada gua gitu kan, udah kakinya nekuk begini, kan nggak enak. Orang kayak begini juga kayak awkward gitu posisinya, jok keras ya kan. Gimana kalau buat perjalanan jauh nggak disarankan deh, motor ini tuh nggak enak buat perjalanan jalan jauh. Oke, itu dia kelebihan dan kekurangan dari All New Honda Beat 2020. Jadi dengan harga 16,6 sampai 17,4, apakah Honda Beat ini masih cocok jadi rajanya skutik entry level? Nah, kalian boleh ramaikan kolom komentar, kirim pokoknya apapun komentar kalian soal Honda Beat, baik itu kalian punya atau kalian udah pernah ngerasain. Tolong komentar di bawah biar kita tahu nih gimana rasanya punya Honda Beat gitu kan. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, pencet like. Kalau yang belum subscribe, pencet subscribe dan tekan loncengnya. So, itu aja. Saya Bagas Satrio. Bye. Terus torsinya 9,3 Nm. Parah. 1, 2 ya. Ya.